Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Armelia, Arif Saputra, Atika Oktaria, dan Devano Michael Nainggolan dari kelas D. Jadi, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur dari proyek kami, yaitu mulai dari user research hingga evaluasi dan testing. Kepada Anggi, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Anggi Armelia dengan NPM 2217051145 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagian penelitian pengguna atau user research dan juga requirement definition. Yang pertama itu ada user research. Pada tahap user research ini, kami menggunakan metode survei dengan tools GForm para penduduk. Nah, lalu hasil dari tahapan ini berupa user persona yang kami buat seperti di bawah ini. Jadi kami memiliki dua sampel. Yang pertama itu ada sampel penduduk dari Ananda Karunia, dan yang kedua itu ada Bapak Salahuddin. Nah, selanjutnya yang dari Ananda Karunia, dia memiliki goals atau keinginan untuk membuat tampilan sistemnya itu lebih minimalis dan juga lebih banyak sistem masyarakat ya online, terutama untuk di pedesaan. Selanjutnya itu ada Bapak Salahuddin. Nah, Bapak Salahuddin, dia ingin mempercepat proses pengurusan dokumen dan juga tampilan UI yang menarik dan juga sistem kependudukan yang terintegrasi. Selanjutnya, selanjutnya itu ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Nah, dari tahap user research yang kami lakukan tadi, banyak responden yang menyatakan kesulitan mereka dalam mengakses sistem aplikasi pemerintah. Menurut responden, ada beberapa poin yang seharusnya diubah atau dimunculkan dalam sistem aplikasi pemerintah untuk penginputan berkas data penduduk. Di antaranya yaitu yang pertama, tampilan sistem yang lebih minimalis, ukuran font pada sistem dibuat lebih besar agar terbaca dengan jelas. Selanjutnya ada warna sistem dibuat tidak terlalu mencolok namun tetap kontras. Dan yang terakhir adalah tampilan berupa web bukan mobile sehingga tampilan atau teks dapat terlihat dengan jelas. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika Oktaria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait conceptual design. Jadi pada tahap ini yang kami hasilkan itu ada dua, yaitu wireframe dan user flow. Wireframe ini merupakan sketsa kasar dari desain yang akan kami kembangkan ke depannya. Nah, pada wireframe ini seperti bisa dilihat pada share screen ini, bahwa di wireframe ini ada nomor-nomornya. Nah, nomor-nomor ini itu mengidentifikasikan dari setiap logo, tulisan, text field, ataupun tombol, atau juga bisa icon. Contohnya misalkan nomor 1 ini tuh mengidentifikasikan logo. Lalu untuk 2 ini teks sistem informasi kependudukan kampung baru. Selanjutnya ini juga ada nomor 20 itu mengidentifikasikan navbarnya. Nah, ini berikut penjelasannya dari seluruh wireframe-nya. Nah, lanjut di bagian bawah itu ada user flow. Jadi user flow ini menggambarkan bagaimana alur pengguna saat menggunakan sistem kami. Nah, misal pengguna klik login, lalu pengguna akan memasukkan username dan password. Maka akan diperiksa apakah datanya valid atau tidak. Kalau datanya valid, maka pengguna akan langsung masuk ke home atau dashboard. Namun jika loginnya invalid, maka akan ditanya dulu apakah lupa password atau tidak. Kalau lupa password, maka pengguna bisa klik forget password, maka akan diarahkan ke halaman reset password. Lalu pengguna memasukkan email terdaftar, maka email terdaftar tersebut akan dikirimkan kode verifikasi. Lalu selanjutnya pengguna bisa memasukkan kode verifikasi pada halaman website. Lalu jika kode verifikasinya benar, maka akan diarahkan ke halaman untuk membuat password baru. Lalu pengguna bisa membuat password baru. Lalu selanjutnya jika password barunya sudah dibuat, maka pengguna bisa login ulang. Dan apabila datanya sudah valid, maka pengguna berhasil login, yaitu akan langsung diarahkan ke home atau dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Saputra. Baiklah, sini saya akan menjelaskan prototyping atau disebut dengan conceptual design. Pada tahap ini, kami membuat prototyping beserta interaksinya yang dapat user coba untuk mencari kesulitan atau find point yang user rasakan selama mengakses prototype SIKKB atau kepanjangan dari Sistem Informasi Kependudukan Kampung Baru. Berikut hasil desain yang kami buat pada Figma.
Di sini ini tampilan loginnya. Pada tampilan login ini ada berupa input user dan password. Dan untuk tampilan pengguna tidak ditemukan atau gagal login, nah di sini apabila ada nama salah atau username salah atau password salah, dia akan memunculkan pengguna tidak temukan. Di sini ada tampilan lupa kata sandi. Jika user lupa kata sandi, maka user dapat menekan tulisan lupa kata sandi. Pada form login dan tampilan berikutnya adalah seperti di bawah ini. Di sini ada dia akan menampilkan kode OTP. Berikut ada tampilan verifikasi kode OTP atau lupa kata sandi. Berikut tampilannya yang berupa angka bukan huruf untuk kode OTP-nya. Di sini tampilan membuat password baru. Setelah user memasukkan verifikasi kode OTP, berikutnya user dapat membuat kata sandi baru yang tidak boleh sama dengan password sebelumnya. Terdapat 2 text field untuk input password baru dan tombol simpan. Berikut tampilannya, gambar dari Figma-nya. Dan tampilan berhasil mengganti kata sandi, tampil ini setelah berhasil membuat password baru adalah kembali ke halaman login dengan alert perubahan tersimpan. Nah, di sini dia akan memunculkan notifikasi berupa perubahan tersimpan pada layar login SIKKB ini. Untuk tampilan berhasil login ke sistemnya, sini dia akan memunculkan dashboard yang berupa navbar dan berupa selamat datang di portal resmi sistem informasi kependudukan pembaru. Berikut untuk alur prototipe-nya dari desain di atas. Nah, di sini alur dari prototipe-nya atau gambarnya seperti ini. Untuk evaluasi dan testingnya ada di Drive. Berikutnya akan dijelaskan oleh Devano Michael Nainggolan. Lalu ada evaluasi dan testing. Yang pertama adalah tujuan pengujian. Tujuan pengujian ini adalah mengevaluasi kemudahan pengguna dan kejelasan antarmuka login. Lanjut. Dan metode pengujiannya di sini kita menggunakan usability testing berdasarkan umpan balik pengguna, di mana kita menguji 5 orang menggunakan prototipe interaktif yang dibuat menggunakan Figma. Lanjut. Skenario pengujian. Pengguna diminta untuk melakukan beberapa tugas pada prototipe, seperti menomborkan tombol login, mengisi informasi login, dan lain-lain. Lanjut. Komponen yang diuji, antarmuka pengguna, navigasi dan tata letak, dan terus ada desain visual, dan di sini ada validasi dan fungsionalitas, ada validasi input, dan juga respon sistem terhadap kesalahan, efektivitas pengguna dalam login, ada kecepatan login, dan kenyamanan penggunaan. Hasil pengujian. Di sini kita mendapatkan kemudahan dari penggunaan, yaitu sebagian besar pengguna dapat menekan tombol login dengan mudah. Dan juga beberapa pengguna menyarankan agar informasi tambahan ditampilkan seperti tips dan kata sandi yang kuat. Lanjut. Di sini ada juga validasi input, seperti email tidak valid, dan juga validasi secara real time. Dan juga ada desain visual, di mana tampilan login itu cukup informatif, dan penggunaan warna itu menandai kesalahan, dianggap membantu. Di sini ada juga keamanan yang dirasakan, sebagian besar pengguna merasa cukup aman. Lanjut, rekomendasi perbaikan, validasi real time, fitur autentikasi 2 faktor, dan juga penjelasan lupa kata sandi. Kesimpulan, hasil pengujian menunjukkan bahwa antarmuka login cukup intuitif, tetapi ada beberapa perbaikan yang diperlukan, seperti validasi real time dan peningkatan keamanan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih.